Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari. Dan kita membahas hari ini mengenai bagaimana penegakan syariat Islam di bumi, selain di Mekah dan di Aceh. Kita akan bicara langsung dengan Pak Edi Kamal selaku Kabid Penegakan Syariat Islam. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Sibuk apa Pak akhir-akhir ini Pak? Ya lumayan sibuk dalam hal pengawasan syariat Islam di bumi Serbi Mekah ini. Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam, betul ya Pak ya? Pengawasan syariat Islam. Apa saja Pak tupoksinya? Ya baik. Kami dalam hal melaksanakan tugas itu sudah diatur dalam kanun ya, berkenaan dengan tugas dan fungsi daripada OIH itu sendiri. Jadi tugas kami itu melakukan sosialisasi berkenaan dengan kanun-kanun syariat Islam ya. Kemudian pembinaan kepada masyarakat, kemudian melakukan pengawasan, kemudian manakala ada yang melanggar tentang kanun syariat ini, kami juga diberi wewenang melakukan penggeledahan dan penangkapan. Kemudian sekaligus juga diberikan wewenang penyidikan dan penyelidikan kepada tersangka tadi. Bicara sosialisasi ini menarik Pak. Kemudian bagaimana pendekatannya Pak ya? Bagaimana usaha kita persuasif untuk bisa mengajak masyarakat untuk berpikir yang sama, melaksanakan syariat Islam secara kafah. Bagaimana kemudian sosialisasi dilakukan Pak? Target masyarakat apa saja kemudian yang disasar? Baik, kami pada tahun ini juga ada beberapa kegiatan sosialisasi ya kan? Sosialisasi ada juga dilakukan dalam ruang pertemuan dengan para audiens ya kan? Dan juga melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Audiennya adalah masyarakat umum tentunya ya. Berarti langsung menjemput bola ke kampung gitu ya Pak? Atau juga kegiatan yang dilakukan oleh PPTW sendiri? Pemuda remaja. Oke. Karena kadang mereka ya tidak tahu apa yang disebut dengan pelanggaran syariat gitu kan. Jadi setelah kita lakukan sosialisasi dan sekaligus kita wujudkan dalam bentuk operasi ya kan, ada operasi keliling, operasi gabungan. Nah, operasi gabungan ini bergabung kami TNI Polri dalam hal melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Baik, waktunya kapan tuh Pak? Operasi keliling tadi ada, operasi gabungan juga ada. Baik, kalau operasi keliling selama ini kami manfaatkan pagi dan sore hari. Pagi dan sore. Dan itu juga sama di kabupaten kota. Hari itu tergantung laporan masyarakat. Itu juga sama di kabupaten kota untuk ya seluruh Aceh, tapi sekarang mungkin terbatas dari anggarannya, hanya terbatas Banda Aceh dan Aceh Besar sekitarnya. Itu terbatas karena penyidiknya apa? Karena jumlah yang kurang atau apa? Karena personil dan sekaligus anggaran yang tersedia yang ada sama kami untuk melakukan sosialisasi tersebut. Baik. Karena di kabupaten kota juga ada WH. Jadi karena itu kami juga selalu berkoordinasi dengan personil WH di kabupaten kota dengan tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi tadi dan pembinaan ke tengah-tengah masyarakat. Baik, sosialisasi tadi terus apa gitu? Termasuk kami baru-baru ini melakukan sosialisasi ke Aceh Singkil, terutama di perbatasan Aceh Sumut ya. Nah, juga tidak terlepas dari peran kita di tengah-tengah masyarakat itu, kita harus juga sering-sering berada di tengah-tengah masyarakat dalam hal melakukan sosialisasi. Harus sering ya Pak? Jadi harus menjemput bola? Bukan menjemput bola, aslinya kita informasi ini harus dengan tidak bosan-bosannya kita lakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Baik. Ya. Apakah masyarakat itu petani, nelayan, juga masyarakat intelektual misalnya di kampus juga. Kami sering melakukan sosialisasi dalam hal menyampaikan kanun-kanun syariat ini. Baik. Kegiatan apa lagi Pak kemudian yang dilakukan misalkan tadi? Baik. Tadi belum kami jawab habis tentang masalah operasi. Juga kami kadang-kadang melakukan operasi yang kadang-kadang tidak terjadwal, insidentil. Ini tergantung ada kasus-kasus ataupun pelanggaran-pelanggaran berdasarkan laporan daripada masyarakat itu sendiri. Kita bergerak dengan personil yang ada dan juga ada ikut PPNS itu diberi wewenang untuk penyelidikan
penyelidikan. Penyelidikan. Itu kemudian apa? Penyelidik pegawai negeri sipil. Baik, baik. Jadi itu nanti dia diberikan wewenang bisa menggeledah, memeriksa sementara kan di lapangan. Dan itu insidentil ya Pak ya, yang memang tiba-tiba. Insidentil. Itu berdasarkan laporan masyarakat. Jadi karena itu kenapa ada pelanggaran di tengah-tengah masyarakat, di masyarakat umum, di pantai dan segala macam. Kadang-kadang orang sering dan cenderung menyalahkan WH, mana WH, mana WH. Kita tahu bahwa personil WH di tingkat provinsi itu ada sekitar 150 personil gitu kan. Itu 150 seprovinsi Aceh. Provinsi. Di WH provinsi Aceh itu ada hanya 150 orang. 150 orang. Di kabupaten kota itu lain lagi kan. Oke. Jadi oleh karena itu 150 itu kita bagi juga lagi ada beberapa sistemnya piket, shift masuk, jadi tidak masuk sekalian. Gitu. Jadi karena itu peran masyarakat itu manakala ada terjadi pelanggaran itu melaporkan ke kami, gitu kan, ke kantor, ke sekretariat, sehingga baru kita terjunkan personil untuk menangani manakala ada terjadi pelanggaran. Jadi karena itu tidak mungkin kita tahu di mana orang misalnya membuat pelanggaran kan, di suatu tempat yang jauh gitu. Nah, jadi luput dari pemantauan WH gitu kan. Jadi karena itu peran masyarakat ini yang sangat penting sekali. Manakala misalnya seperti disampaikan tadi ada pelanggaran khalwat, minuman keras, berjudi dan sebagainya. Jadi oleh karena itu ketika nanti dilaporkan masyarakat, ketika kita menangkap gitu bahwa ini, jadi masyarakat pun bukan selesai di situ, jadi harus berani menjadikan dirinya itu sebagai saksi. Jadi nggak cuma lapor ya Pak? Salah satu unsur yang diperlukan di dalam penyelidikan itu saksi. Berarti yang terjadi selama ini kalau udah lapor saja, tapi nggak mau jadi saksi. Makanya kenapa misalnya pelanggaran itu kita lepas lagi karena tidak cukup unsur. Jadi ada menjadi saksi. Masyarakat takut Pak? Tidak, itu sebenarnya itu kita sembunyikan. Enggak, maksudnya kenapa masyarakat tidak mau jadi saksi dan seperti itu? Nah itulah, itu memang beragam alasan, ya. Takut, tekanan atau apa segala macam. Tapi oleh karena itu memang saksi itu sangat dibutuhkan dalam penyelidikan sebuah kasus. Bagaimana meyakinkan Pak? Itu kan ini sudah masuk nih ke PWH, tapi akhirnya juga lepas lagi karena nggak cukup. Ini bagaimana meyakinkan persuasifnya misalkan agar misal ini tetap bisa kita tindak lanjuti. Ya itulah satu kasus bisa meningkatkan, kita tingkatkan kepada penyelidikan dan kepada nanti persidangan itu harus ada unsur itu tadi saksi ya kan. Jadi oleh karena itu kalau tidak ada saksi mungkin pihak kejaksaan itu akan menolak ya kasus kita, tapi tidak cukup unsur gitu. Jadi oleh karena itu seperti kami katakan bahwa saksi itu sangat penting. Jadi ini kan wewenang daripada penyidikan Jadi karena itu kami kembali kepada tugas pokok kami bahwa WH ini akan melakukan dalam hal pengawasan kanun syariat ini, ya kan? Ada beberapa kanun yang sudah lahir di Aceh, kanun syariat. Ada kanun 11 2002 itu tentang masalah pelaksanaan syariat Islam, bidang akidah, ibadat dan muamalah, syariat Islam. Nah, jadi di situ juga disebutkan tentang masalah busana, busana Muslim. Nah, jadi kami juga sering melakukan razia busana. Jadi ini amanah kanun gitu kan. Nah, kemudian ada lagi kanun 12 tahun 2003 tentang minuman keras. Oke, itu juga operasinya insidentil Pak? Atau sudah terjadwal dan tidak diberitahu? Tidak diberitahu. Ya, kalau misalnya diberitahu gimana operasi senyap, operasi insidentil dan sebagainya. Nah ini akan dilakukan beberapa kegiatan yang kami lakukan selama ini. Baik. Gitu. Baik, tadi juga ada poin-poin lain kan Pak? Ini kegiatan-kegiatan yang kami sebutkan tadi tidak terlepas dari dukungan TNI Polri. Nah, TNI Polri sangat mendukung tegaknya syariat Islam di Aceh. Gitu, baik, kan? Itu mitra ya Pak? Mitra kita, baik, yang selalu mendampingi kita ketika kita melakukan operasi di lapangan. Pak, kasus terus ada nih, kasusnya terus ada. Ada poin pembinaan juga tadi Bapak sempat singgung. Apa hal-hal yang dilakukan?
Ya, pembinaan itu ada dalam sifat seperti tadi pembinaan kepada pelanggar itu, ya kan? Ada juga yang namanya pembinaan itu kan ada pelanggar. Iya, berarti misalnya contohnya kalau kita katakan Pak tadi ada Ya, betul. busana. Yang sifatnya pembinaan ini kita lakukan itu manakala ada pelanggar yang sifatnya ringan, pelanggar ringan gitu kan. Kita bina. Barangkali kita bidik juga dengan Kanun 9 tahun 2008. Oke, Itu ada 18 kasus yang bisa diselesaikan di tingkat kampung ya. Oke. Kanun ini tentang masalah pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Jadi tidak semua bisa diselesaikan di kampung, tapi ada juga kasus-kasus yang harus tidak boleh masuk ke dalam kanun ini karena ini pelanggaran berat, dan sifatnya ringan gitu kan. Berarti simpan ringan itu masih bisa dibina. Bisa diselesaikan. Apa Pak contohnya? Jadi kami selaku bidang PSI sering kami jadikan sebagai mediator untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Ya, kami panggil orang tua kampung, ada beberapa Pak Isi ya. Contoh kasusnya apa Pak? Contohnya misalnya ada pencurian, gitu kan. Ada pencurian, ada ya mungkin ya namanya anak muda tuh mungkin ada sedikit pelanggaran tentang khalwat, tetapi tidak berat gitu kan, tidak berat. Nah ini bisa kita selesaikan kami sebagai mediator untuk bisa memediasi kasus-kasus ini ya dengan pihak kampung. Baik. Jadi pembinaannya bisa dibina kita di tingkat ini mungkin ada sistem pembinaan per minggu, ya kan? Setiap berarti ada berkala ya Pak? Iya, kakak bertahap. Ini tergantung keputusan kami. Setelah itu nanti kita serahkan ke tingkat kampung untuk dibina. Jadi kita buat ada semacam kerjasama. Artinya ya kan? setiap kampung itu juga punya list ya Pak? Misalnya kampung ini yang kemudian di mana saya salah sudah ada. Sudah ada. Dan ada bisi-bisi dan sebagian kecil besar sudah ada nomor HP-nya kepada kami. Jadi kalau ada kasus misalnya di lokasinya misalnya di desa apa, jadi kami cross check dulu dengan Pak Bisi apa betul ada kasus ini. Baik, tadi pembinaannya tingkat kampung ya Pak. Kita akan bicara lagi mungkin ada pembinaan di tempat lain yang dilakukan oleh PPWH. Tapi kita break dulu Pak sejenak. Baik. Jangan kemana-mana, misalnya mengesahkan kembali setelah satu ini. Baik, masih dari kantor Satpol PPWH Aceh, pemirsa, kita masih membahas mengenai penegakan syariat Islam di Bumi Serani Mekah di Aceh dan bersama Kabid Penegakan Syariat Islam, Pak Edi. Pak Edi, kita tadi lanjut ya Pak, sempat terpotong mengenai pembinaan. Tadi sudah Pak Edi sampaikan bahwa pembinaan ada di kampung. Berarti Satpol PPWH itu terjun ke masyarakat, terjun ke kampung dengan para kecil. Dan juga apa kegiatan lainnya untuk khusus di pembinaan ini Pak? Ya, baik. Kita tidak hanya sebatas kampung. Juga ada lokasi masjid raya, ya kan? Kita di sana kita tempatkan satu regu. Masjid raya hanya di mana aja saja Pak, atau di mana? Masih di Masjid Raya. Masjid Baitur Rahman. Mungkin Masjid Raya, mungkin pada kesempatan lain nanti mungkin kita perluas gitu kan? Oke. Kegiatannya apa Pak? Mungkin di lokasi wisata dan lain sebagainya, kan? Baik. Jadi di Masjid Raya kita tempatkan satu regu, ya kan? Ada wanita WH, ada WH sendiri. Dan kita selalu memantau para pengunjung, karena para pengunjung sendiri, para jamaah dan pengunjung tidak selamanya itu berniatnya untuk ibadah. Baik. Tapi ada juga memanfaatkan latar belakang masjid raya kita yang kita banggakan ini dengan shopping yang berlebih-lebihan. Apa spesifiknya Pak yang didapati misalkan di lapangan? lapangan? Pernah beberapa kasus yang kami dapatkan di masjid raya itu. Ada anak-anak muda waria memanfaatkan kesempatan pada saat jam ibadah saat salat berarti dia memanfaatkan ya berlenggak-lenggok gitu kan kan tidak pantas di depan masjid raya melakukan seperti itu. Baik. Jadi pada saat itu ada laporan masyarakat. Mungkin siaran tidak pada saat itu, mungkin satu minggu atau 2 minggu kemudian. Ketika masyarakat menonton itu banyak menyampaikan laporan kepada kami. Dan kami pun
dengan laporan masyarakat itu dan terkesan meresahkan dan menjatuhkan martabat rumah ibadah kita. Berarti dari situ kemudian adalah regu itu ya Pak? Kita Hadir itu. di Satpol PP ini kita terjunkan tim untuk menangkap ya para pelaku. Sudah berjalan berapa lama Pak? Itu kira-kira kasusnya sudah 3 bulan lalu dan kita tangkap. Kita bawa ke Satpol ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik. Tapi tidak sampai ke panggung cambuk ya. Berarti pembinaan secara personal ya Pak? Itu ada apa namanya? Dan waria. Waria yang dilakukan itu ada waria. Gimana proses komunikasinya Pak? Kalau tadi misalkan dengan waria, dengan anak-anak yang misalkan tadi muda-mudi, itu gimana Pak? Beberapa rekan dari kepolisian bahwa memang pelanggaran seperti ini kepolisian menyerahkan juga ke kami dan dibantu juga beberapa personil intel kami ya untuk melacak di mana alamat mereka. Gitu. Nah, jadi ketika kita menjemput, mereka tidak melakukan perlawanan, jadi mereka mengaku bahwa kesalahan ketika kita bawa ke kantor, mereka mengaku bahwa mereka sudah melakukan kesilapan dan kesalahan. Dan pada saat itu kita bina. Baik. Dan kemarin kita putuskan mereka pembinaan sifatnya mingguan ya. Nah, jadi seminggu sekali mereka harus melapor dan sekaligus pada saat melapor itu melakukan pembinaan. Ada 4 orang kemarin 4 orang. Nah, jadi oleh karena itu mereka ya sadar bahwa apa yang dilakukan itu sehingga ya, kami pun merasa ya fungsi kami sudah melaksanakan sebagai fungsi pembinaan. Dan terus dipantau tidak Pak? Bagaimana kemudian kasus-kasus seperti ini? Ya, setelah itu kami serahkan ke orang tuanya. Oke. Orang tuanya dan orang tuanya sendiri juga tidak setuju sikap dan perbuatan anaknya seperti itu. Karena semua mereka itu adalah keluarga Muslim. Keluarga Muslim dan ya tentu orang tuanya juga tidak setuju seperti itu pada anaknya. Dan informasi akhir bahwa mereka selalu dibina oleh orang tuanya juga. Karena kita sudah serahkan kepada aparat kampung dan orang tua. Baik, berarti terus di kontak ya Pak? Artinya bukan sekedar di lokasi masjid raya saja. Terus lepas juga itu. Di lokasi masjid-masjid lainnya dan di kampung itu harus bersikap normal lah. Jangan menyimpang gitu kan. Baik. Ada kemudian pembinaan sangat langsung kita berikan pembinaan kepada yang bersangkutan langsung. Baik. Ada sosialisasi Pak, pembinaan dan terakhir pengawasan tadi yang Bapak sempat sampaikan. Bagaimana kemudian teknisnya Pak kalau pengawasan itu? Pengawasannya ya mengawasi artinya sebelum terjadi pelanggaran baik dilakukan personil maupun kelompok ya. Jadi sebelumnya juga kita mengawasi di tempat-tempat wisata, hotel dan segala macam. Dan selama ini kita sering melakukan pengawasan ke pantai-pantai yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, dilakukan oleh tim kami disebut dengan tim penegak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi oleh karena itu kami biasanya jam 10 pagi itu dari wanita WH keliling-keliling dulu. Jadi kalau nanti ada pelanggaran, biasanya ada anak muda berdua-duaan di pantai, kita bina, mengawasi. Jadi artinya kita melakukan pengawasan di sekitar tempat wisata. Dan targetnya Pak? Apa kemudian tempat wisata saja? Yang tujuannya adalah supaya tidak berbuat pelanggaran syariat. Jangan ada terjadi berdua-duaan di pantai ataupun di tempat-tempat wisata lainnya. Itu target kita. Karena kan bicara saya tidak hanya bicara halwat kan Pak, tidak cuma hanya bicara berdua-duaan, tapi apalagi pengawasan dilakukan misalkan khususnya yang untuk termasuk di jaringan tadi Pak. Penginapan juga kita lakukan pengawasan. Jadi ada beberapa pimpinan manajer hotel yang sudah kita panggil ke sini. Jadi tidak etis kalau kita sebut nama hotel ya. Langsung manajernya langsung datang ke sini bahwa apa yang terjadi pada malam tertentu itu di luar pengawasan manajemen hotel sebenarnya.
Di luar pengawasan. Di luar pengawasannya, Oke. di luar sepengetahuannya. Ini Oke. dilakukan oleh beberapa pengunjung ya, yang melakukan ya, yang membuat ya tidak senonoh di bumi Serambi Mekah gitu kan. Nah, jadi manajer hotel datang ke sini dan mereka mengakui bahwa itu lepas kontrol, tidak diketahui oleh pihak manajemen itu sendiri. Dan mereka mengakui bahwa pengawasan lebih ketat lagi oleh karyawannya nanti, mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti yang telah dilakukan oleh para pengunjung. Sanksinya apa Pak kalau bicara lembaga seperti itu? Misalkan tadi hotel, sanksinya seperti apa? Kami hanya memberi nasihat saja ya, nasihat. Pendekatan berarti Pak personal ya. Menasihati pihak pimpinan hotel dan sekaligus menyampaikan isi-isi kanun yang berkenaan dengan syariat Islam. Kita sampaikan brosurnya, leafletnya dan segala macam. Dan mereka juga meminta kepada kita supaya selalu juga sama-sama memantau dan mengawasi hotel tersebut. Dan ada juga pihak manajemen kalau ada misalnya pengunjung yang merasa curiga, langsung telepon kami, pihak manajemen hotel. Nah, jadi kita bergerak dengan santun, dan kalau ada nanti terjadi pelanggaran ya kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, Pak Edi, terima kasih banyak Pak untuk sharing-sharingnya. Dan terakhir Pak, kesadaran masyarakat kita untuk syariat Islam di Aceh seperti apa Pak kondisinya hari-hari ini? Baik, kita memang belum melakukan suatu ukuran ya, tapi di tengah-tengah masyarakat memang sudah merasakan bagaimana nikmatnya hidup masyarakat Aceh berada dalam lingkungan syariat Islam gitu. Kalau dulu sebelum berlaku syariat Islam, mungkin sekitar tengah malam itu di Bendayung mungkin kita berjalan harus hati-hati, ada orang mabuk gitu kan, malah sampai sekarang ada disebut dengan gang mabuk gitu kan. Tetapi kalau kita melintasi jam 2 malam atau jam 4 malam, insya Allah lokasi itu sudah aman. Baik, dipastikan Pak Edi nggak ada lagi itu. Dipastikan bahwa itu sosialisasi dan pembinaan sekaligus pengawasan syariat Islam itu berjalan lancar, berjalan di bumi Aceh. Dan termasuk juga di pasar-pasar dulu kan, ada anak-anak gadis, ibu-ibu yang cenderung tidak memakai jilbab, ada yang tidak memakai jilbab gitu kan, tidak menutup kepala. Tapi selama ini, alhamdulillah di pasar Aceh di mana saja, ya kan, masyarakat sudah memakai jilbab, gitu kan, menutup aurat sesuai dengan perintah syariat. Dan termasuk juga pengunjung dari luar Aceh yang mungkin pakar Islam, tetapi mereka sama-sama menghargai, menghormati bahwa ini adalah bumi Aceh yang sudah berlaku syariat Islam dan memakai busana sesuai dengan syariat Islam. Itu menandakan bahwa itu sudah sosialisasi dan pembinaan itu jalan jalan di tengah-tengah masyarakat dan sekaligus pada masyarakat luar yang datang ke Aceh. Baik, gitu. Pak, kami terakhir Pak, harapannya dan untuk masyarakat, silakan. Ya, baik, kami menyampaikan pada masyarakat supaya ya sama-sama kita tegakkan kanun-kanun ataupun syariat Islam yang sudah berlaku di Aceh, dan manakala ada terjadi pelanggaran di tengah-tengah masyarakat, berarti pembinaan dan pengawasan itu bukan saja di sebagai tugas kami sendiri, tapi sama-sama kita tegakkan syariat Islam ini di Aceh sesuai dengan kapasitas kita. Gitu. Mungkin kita hanya bisa menghimbau ataupun mengingatkan kepada masyarakat, itu sudah cukup. Tapi jangan sama-sama selama ini yang kita tidak kita harapkan hanya melihat saja, melihat seperti membiarkan lalu menyalahkan polisi syariah. Itu yang tidak kita inginkan seperti itu. Barangkali demikian. Terima kasih atas kesempatan. Sama-sama Pak Edi, berarti bicara syariat Islam bicara semua pihak ya Pak? Semua pihak. Bicara semua pihak. Ya, baik. Dan kerjasama semua pihak pasti. Semua pihak. Baik. Dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Baik.
Pak Kabid, terima kasih banyak Pak Edi Kamal, Kabid Penegakan Syariat Islam. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa. Sampai jumpa. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.